Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan yang telah bersedia memenuhi undangan dari saya, meluangkan waktu ya. Jadi ini sangat saya apresiasi sekali karena saya tahu panjenengan punya kegiatan yang banyak, tapi masih meluangkan waktu untuk datang ke ruang pertemuan ini. Bapak Ibu, puji syukur selalu kita curahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya bagi kita kesehatan, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dan tak lupa salawat salam selalu kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan umul kitab supaya nanti apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan membawa manfaat dan berkah pada kita semua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, di program Guru Penggerak ini ada 3 paket. Jadi di pendidikan program Guru Penggerak ini ada 3 paket yang harus panjenengan pelajari ketika nanti panjenengan terjun di program Guru Penggerak. Jadi paket 1, 2, dan 3 itu totalnya ada 10 modul. Di paket 1 itu ada 4 modul, paket 2-nya ada 3 modul, dan paket 3-nya ada 3 modul. Nah, pada kesempatan siang dan sore hari ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik, bentuk sharing apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan program Guru Penggerak ini. Yang utamanya nanti saya ambil khusus di modul 1.4i tentang budaya positif. Jadi apa itu nanti budaya positif, kemudian bagaimana pelaksananya di sekolah, nanti coba kita sharingkan. Oke, Bapak Ibu, pendidikan nasional di negara kita itu tidak terlepas dari KHD, Kiai Haji Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, ada banyak filosofis yang sudah disampaikan oleh KHD ini. Salah satunya saya duplik di sini, yaitu pendidikan sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kasih asing atau sudah familiar Bapak Ibu? Ada yang ini bisa memberikan perspektifnya atau memberikan ulasan tentang kodrat zaman dan kodrat alamnya? Monggo, Bu Nurul, Bu Atik, monggo coba. Bukan apa-apa, kita tidak usah takut salah. Kalau terkait filosofisnya KHD itu kan ing ngarsa Sungtulodo, ing madya mangun karsa tutuli handayani. Jadi mungkin terkait kodrat alam itu tidak jauh dari 3 filosofi itu ya. Mungkin gitu Pak Arif. Sesuai umurnya, sesuai usianya, sesuai tingkatannya, dan 3 hal itu tadi, bahwa yang di depan harus menjadi contoh, yang di tengah tetap nyuruh, yang di belakang ya manut. Itu sih Pak Arif. Kalau yang lain saya belum paham. Mohon arahnya. Terima kasih. Metode pendidikan yang kita laksanakan di sini, istilahnya kalau di kota
kota, meskipun kota kecil dan pinggiran, itu akan berbeda ketika dengan pendidikan yang ada di daerah pesisir. Ya, itu sangat dipengaruhi oleh alamnya, jadi lingkungan sekitarnya. Kalau yang kodrat zaman, nah ini kaitannya dengan zaman sekarang ini, dengan pendidikan 5-10 tahun yang lalu pasti akan jauh berbeda. Itu yang mendasari di filosofisnya KHD. Jadi kalau pendidikan zaman sekarang ini banyak sekali dipengaruhi oleh perkembangan iptek. Jadi kalau yang bisa menggunakan iptek atau dalam artian bahwa mengikuti kemajuan global atau kemajuan zaman, maka dia juga akan unggul di pendidikannya. Jadi itu akan berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu dari metode-metode pendidikannya, karena pengaruh perkembangan kita belum terlalu besar sehingga akan sangat membedakan. Jadi itu sebenarnya masih banyak lagi untuk filosofisnya KHD. Ada yang prinsip Among, atau nanti ada yang tabula rasa, Poneh gitu. Kalau tabula rasa itu dalam artian gini, sebenarnya menarik juga bahwa anak itu dilahirkan bukan seperti kertas putih yang kosong. Itu bukan tabula rasa yang bisa dicoret-coret seenaknya, dalam tanda kutip seperti itu. Tetapi anak itu mempunyai garis-garis tipis, dan peran kita sebagai orang tua dan guru adalah mempertebal garis-garis tersebut, kemudian mendampingi anak tersebut untuk memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, seperti itu. Masih banyak. Nah, selanjutnya, jadi filosofis dari KHD lagi yang saat ini diterapkan di negara kita dengan kurikulum merdekanya, jadi yang dikuatkan adalah karakternya. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan itu mencanangkan ada yang namanya P5. Jadi itu juga mengangkat filosofis yang disampaikan oleh KHD. Jadi metode pembelajaran atau kurikulum sekarang ini sebagian besar diilhami oleh filosofis dari KHD. Jadi banyak sekali sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, peningkatan karakter di sekolah kita sebenarnya sudah sangat luar biasa. Jadi ini saya contohkan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada, yang sudah dilaksanakan, utamanya tentang pembinaan karakter. Ada sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, kemudian juga apel, kemudian ada istighosah, kemudian juga ada ceramah-ceramah keagamaan. Nah, itu salah satu bentuk untuk meningkatkan karakter anak, untuk mempertebal laku anak tadi. Jadi sebenarnya tadi anak sudah ada, tapi garisnya tipis. Nah, peran kita sebagai guru dan orang tua itu mempertebal garis-garis tipis yang samar tadi untuk menuntun laku anak. Nah, tadi jadi sangat luar biasa sekali. Kemudian juga membiasakan pagi, misalkan harus salaman dengan gurunya, kemudian datang tepat waktu. Itu juga sangat-sangat baik sekali. Karena apa? Kembali lagi dengan kodrat zamannya. Sekarang di era globalisasi, kalau anak tidak kita bekali dengan kemampuan atau karakter yang baik, yang tinggi, nah, anak kita nanti
akan jadi apa akhirnya? Dia akan terombang-ambing oleh dalam tanda kutip hal-hal negatif dari perkembangan zaman tersebut. Lain lagi atau lain ceritanya kalau anak sudah diberikan bekal untuk memfilter, memilih, memilah apa yang mana yang baik dan mana yang kurang baik, sehingga anak tersebut bisa mengadopsi yang baik dan meninggalkan yang kurang baik. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk di bahasan disiplin positif nanti ada beberapa hal yang akan saya sharingkan, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima nanti restitusi kaitannya dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi garis besar dari modul 1.4 disiplin positif ini ada 6 materi. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi utama, mungkin ini ada satu sedikit game. Mungkin bantuan Pak Adi sama Mas Heri. Oke. Sekarang gini, aturan mainnya gini. Pak Adi itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali, kemudian genggam. Jadi genggam sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga. Tapi nggak usah diucapkan, dibayangkan aja, kemudian genggam. Jadi di genggaman Pak Adi di genggaman jenengan ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang panjenengan harus pertahankan, yang panjenengan harus mati-matian membela, gitu ya. Jadi jangan sampai ini terlepas. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, tugasnya Pak Eni nanti berusaha merebut apa yang digenggam oleh Pak Adi, apa yang disimpan oleh Pak Adi. Wes caranya sembarang, mau dirayu, mau pakai tindak kekerasan pun monggo. Jadi intinya biar Pak Erli ini bisa berhasil merebut apa yang digenggam Pak Adi, dan Pak Adi mempertahankan dengan sekuat tenaga supaya tidak terlepas. Pun monggo silakan berdialog. Intinya Pak Adi mempertahankan, Pak Eli pengen merebut. Terima kasih Pak Arif untuk kesempatannya kita Ini namanya permainan genggam erat. Jadi Pak R, jadi saya sudah punya hal yang akan saya pertahankan dalam hidup saya mungkin, dan dalam perjalanan saya mungkin berkarir sudah ada gambarannya. Jadi sesuai instruksi dari Pak, monggo bagaimana teknik ataupun teknis cara jenengan untuk membujuk saya ataupun merebut saya dari apa yang saya sudah gambarkan ini. Monggo. Terima kasih kesempatannya Pak Arif. Pak Adi, mungkin saya perlu bantuan ke depannya. Misalkan saya ada kegiatan, mungkin saya membutuhkan support, dan support itu mungkin waktunya penjenengan harus bisa full time membantu saya. Sudah gitu toh? Iya, emang
Karena gitu Pak, proyeknya harus full time seperti itu. Jadi ya kalau saya tidak ada partnernya, eman-eman gitu Pak Di. Mungkin karena kerjasama ini sudah cukup berjalan, kalau kita tidak mengambilnya bersama-sama ya eman-eman kalau nanti proyek ini hilang. Jadi saya mohon waktunya full time. Jadi gini Pak R, memang dalam hidup ini memang harus ada yang diperjuangkan. Cuman ya kembali lagi Pak R, ada faktor utama yang harus saya pegang. Harus ada tanda konteks yang sekiranya itu apa yang harus saya perjuangkan tersebut. Karena bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki ataupun apa yang saya perjuangkan, ya kalau tidak sebanding lurus, ya mohon maaf, saya lebih berat yang apa yang harus saya perjuangkan. Karena di titik tekan dalam kehidupan saya sudah punya prinsip ataupun punya target. Oh, target saya di sini, seperti itu Pak. Jadi harus benar-benar diselaraskan dulu. Apakah yang akan jadi target jenengan yang harus saya bantu, sehingga harus saya mengorbankan waktu saya untuk membantu jenengan. Dan kalau itu seimbang dan sebanding ataupun sangat kronis, ya berarti otomatis kita harus negosiasi ulang. Namun tetap pada prinsip saya bahwa saya sudah punya target bahwa kalau seandainya jadwalnya saya sudah ini, ya saya harus memperjuangkan ini. Oke Pak Adi, siap. Nanti kita evaluasi bersama, rencana kita susun. Insya Allah pasti sesuai dengan harapan, dan bahkan mungkin nanti bisa ada bonus-bonus juga mungkin untuk keluarga atau orang-orang terdekat yang jenengan cintai. Gitu sih Pak Adi. Terima kasih. Ini penawaran dari saya. Eman-eman kalau kita nggak kerjasama lagi. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas tawarannya. Terima kasih atas negosiasinya. Cuman ya kembali lagi Pak, ya semoga nanti di negosiasi kita nanti, di kerjasama kita nanti menemui titik mufakat. Jadi tidak memberatkan satu sama yang lain. Tapi yang jelas kembali lagi di awal Pak, sebelum kita berjalan lebih jauh, kalau seandainya itu memang benar-benar sesuai dengan harapan bersama, ya nanti kita komunikasikan. Tapi kembali lagi ke awal, karena kalau saya sudah punya target sendiri, kembali lagi ke target awal. Jadi kalau seandainya hal yang kita mungkin akan sepakati itu yang jenengan tawarkan ke saya mengganggu target yang akan saya kerjakan, ya mohon maaf, karena saya juga ada target tersendiri untuk mencapai hal tersebut yang sudah saya cita-citakan, mungkin yang saya impikan nanti. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, beri aplaus kepada Pak Erdan. Nanti kaitannya ada di materi selanjutnya. Oke, Bapakku, kita keep dulu. Jadi nyampot atau tak kayak seperti ini. Kita keep dulu. Kita ke yang selanjutnya. Nah, disiplin positif ini yang namanya disiplin, ya. Ini saya nukilkan dari bahasa Latin, berasal dari disiplina yang artinya belajar, atau disiplin, atau disciple, atau murid. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik, yang motivasi dari dalam. Ini juga merupakan salah satu pemikiran dari KHD seperti ini. Ini di disiplin positif. Nanti saya lanjutkan. Nah, jadi menurut KHD dan Diane Gosen ini yang pakar pendidikan, yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki disiplin itu adalah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
kira-kira kebajikan universal itu apa nih gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal banyak banget, jadi yang umum ya seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan disiplin itu sendiri, misalkan tepat waktu, seperti itu. Kemudian, nah ini yang menjadi pemikirannya KHD, bahwa pertanggungjawaban atau bahasa Belanda Verantwoorden kecil, itulah yang menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah seorang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, ini semua disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita. Ya, berarti menurut KHD dan Dian Nielsen, jadi pakar-pakar pendidikan, bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Kemudian nilai tersebut atau prinsip tersebut menjadi kebajikan yang universal. Nah, tadi games yang dimainkan oleh Pak D dan Pak Edi tadi kaitannya dengan ini, bentuk kontrol diri ini, sehingga satu ada yang punya keyakinan, mempunyai keyakinan yang kuat, kemudian satunya juga pengen merebutnya, dia punya nilai tersendiri juga yang ingin dicapai. Nah, itu nanti kaitannya dengan kontrol diri. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjutkan? Terima kasih Pak Arif untuk waktunya memperbolehkan saya untuk bertanya. Jadi gini Pak Arif, terkadang kita itu kan lupa akan sesuai tema kontrol diri. Kita punya tujuan, kita punya target, kita punya mungkin impian, namun terkadang kita lupa untuk mengontrolnya, sehingga kita kebablasan. Istilah kalau di zaman saya dulu itu menghalalkan segala cara agar apa yang diinginkan, apa yang ditujukan itu cepat untuk terpenuhi. Nah, ini kalau boleh saya minta saran atau tips. Terkadang kan kita semua pasti punya hal tersebut. Tips untuk mengontrol diri mungkin bisa dibantu kami ataupun saya pribadi untuk agar boleh mempunyai mimpi, asal jangan terlalu saya harus cepat mendapatkan, enggak, karena semua kan terlepas dari proses di balik tersebut. Ketika seorang itu paham dan sadar akan hak dan kewajibannya, karena orang lain juga punya hak dan kewajiban, kan seperti itu, maka kita berusaha untuk sebisa mungkin mengontrol apa yang menjadi keinginan kita supaya tidak berlawanan atau tidak melanggar yang namanya itu tadi kebajikan universal. Karena kita punya, ya memang kita punya hak, tapi kita dibatasi oleh hak orang lain juga. Jadi orang lain itu juga sama dengan kita, punya hak dan kewajiban. Makanya kita harus pandai-pandai mengontrol diri kita supaya ini tadi tidak melanggar kebajikan universal, nilai-nilai yang sudah ada. Jadi kan memang kalau kebajikan universal itu kan nggak secara tertulis gitu. Kalau misalkan seperti tanggung jawab, kemudian juga tepat waktu, jujur, kemudian juga rasa ingin
memiliki. Nah itu kan semua sudah dalam tanda kutip diatur tapi tanpa tertulis. Biasanya kaitannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu ya Pak. Jadi kebebasan atau hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain juga yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Makanya kalau setiap orang itu paham benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya, insya Allah tatanan yang ada di masyarakat itu akan bisa berjalan dengan baik. Gitu, ngerti ya Pak? Terima kasih masukan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, nah kaitannya dengan ini tadi Bapak Ibu tentang disiplin positif itu, yang ini teori kontrolnya by William Glasser ini ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan tadi, ketika Pak Adi tadi berusaha semaksimal mungkin mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya, apa yang menjadi miliknya, kemudian Pak Eri berusaha merebutnya, ya nanti tergantung Pak Adi sendiri yang bisa mengontrol, nanti diserahkan atau tidak, ya seperti itu. Jadi prinsip yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah itu yang menjadi makna disiplin, ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau kita junjung tinggi. Begitu. Kemudian, nah di teori kontrol William ini juga semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Nanti kaitannya dengan teori motivasi. Ya, teori motivasi kan ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan juga muncul nanti kebajikan universal. Sehingga nanti kalau di kelas lingkup yang lebih sempit ada keyakinan kelas. Kemudian ada juga model berpikir menang-menang, kemudian juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah ini kaitannya nanti dengan 5 posisi kontrol. Saya yakin teman-teman BK sudah paham ya untuk posisi kontrol ini. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang teman, pemantau, dan manajer. Nah dari 5 posisi kontrol ini nanti bagaimana kita menempatkan kita sebagai apa, itu nanti ada di posisi kontrol ini. Nah nanti dari posisi kontrol ini akan turun menjadi segitiga restitusi. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan apabila nanti panjenengan akan melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian William Glasser lagi menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah ini munculnya turunnya menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ini disiplin positif yang disampaikan oleh William Glasser. Jadi kita nanti diharapkan bisa mengontrol diri kita sendiri, kemudian kita bisa memahami posisi kita. Misalkan nanti ada kasus yang ada di sekolah, nanti bagaimana kita menyelesaikannya, menggunakan metode apa, teknik apa yang sesuai. Nanti kita diharapkan bisa mengambil tindakan yang tepat. Bapak Ibu, kita menginjak materi yang kedua tentang teori motivasi. Nah, di teori motivasi ini ada satu pertanyaan sebagai seorang pendidik,
saat Anda hadir tepat waktu di sekolah. Itu kan masalah klasik ya, masalah klasik. Nah, motivasi apakah yang mendasari panjenengan? Coba Rizka. Motivasi yang panjenengan bahwa ketika panjenengan selalu datang tepat waktu itu nopo? Biar anak saya tidak terlambat sekolah, yang menjadi motivasi itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lain. Pak Karis gimana Pak Karis? Coba. Kalau saya Pak, motivasinya yang pertama ya apa, pantas orang guru datangnya terlambat, karena akhirnya menjadi contoh yang tidak baik buat muridnya. Terus yang kedua mungkin ya ada non teknis juga, misal di sekolah kan ada kalau terlambat akan ada sanksi, itu juga. Terima kasih. Ada satu motivasi yang pertama itu agar tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau mendapatkan surat teguran. Jadi motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu dari motivasi yang pertama. Ya. Jadi kalau tadi ada konsekuensi untuk misalkan dapat reward atau punishment. Nah ini kaitannya dengan teori motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Kemudian teori motivasi yang kedua, yaitu Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, misalkan seperti itu. Nah, ini teori motivasinya yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Kemudian satu lagi teori motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya, menjaga orang yang berusaha dan bertanggung jawab, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran, kalau pemimpin pembelajaran itu kita semua ya, bukan manajemen sekolah, bukan. Jadi kita semua adalah pemimpin pembelajaran, utamanya untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita yang ada di kelas, yang akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi yang diungkapkan oleh teman-teman tadi itu ada motivasi yang ketiga, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Makanya tadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, tetapi yang paling berperan ketika panjenengan menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri, maka motivasi intrinsik ini yang akan keluar. Nah, berdasarkan dari ini, misal apabila panjenengan tidak ada yang, misalnya di sekolah ini tidak ada yang menegur ketika panjenengan terlambat, tidak ada yang memberikan pujian ketika panjenengan datang awal atau disiplin, kira-kira pripun panjenengan? Pripun Pak Anas panjenengan? Jadi ketika di sekolah ini tidak ada orang yang menegur ketika panjenengan terlambat, kemudian tidak ada orang yang memberikan pujian atau memberikan reward, misal ditambahi transporte, atau ditambahi maminnya seperti itu. Nah, apa yang kira-kira panjenengan akan laksanakan? Oke. Ini Pak, kalau dari positifnya membaca motivasi itu sebagai pemimpin pembelajar, yang jelas itu menjadi kebanggaan buat
diri sendiri, Pak. Tetapi kalau seandainya menurut orang lain tidak dihargai, kemudian tidak ada reward, berarti sia-sia. Itu konteksnya keluar dari sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau dari positifnya itu, Pak. Kalau negatifnya ya ngapain wong tidak ada teguran, tidak ada reward, tidak ada hal-hal yang baik dari orang lain, ya percuma. Itu negatifnya, Pak. Kalau untuk positifnya sebagai pemimpin belajar, ya itu menjadikan diri kita lebih termotivasi lagi untuk murid-murid kita nanti ke depannya. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Pak. Satu yang luar biasa sekali. Nah, saya ingin satu lagi pendapat Pak Tommy. Pak Tommy kan setiap hari selalu on time ya, Pak. Nah, ketika panjenengan nanti setiap hari on time itu kemudian tidak ada yang memberikan penghargaan, tidak ada yang memperhatikan jenengan, kemudian ketika panjenengan terlambat tidak ada menegur, apakah panjenengan tetap akan datang tepat waktu atau berubah pikiran? Kalau misalkan mungkin ini hanya simulasi keadaan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya, Pak, kalau tidak ada punishment maupun penghargaan yang diberikan dari pimpinan atau pihak sekolah, secara hati nurani yang paling dalam itu terus terang akan mengurangi semangat saya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Itu yang pertama. Tapi kalau mengingat saya sebagai guru atau pemimpin pembelajaran, insya Allah itu bisa terobati atau tertutupi dengan kewajiban yang harus saya lakukan di sekolah yang saya cintai, seperti itu, Pak. Sangat luar biasa sekali, menginspirasi. Jadi cenderung menjadi quotes kita pada diskusi kita hari ini adalah bahwa jadilah seorang guru yang kehadiran kita selalu dinantikan oleh siswa dan ketidakhadiran kita selalu dirindukan. Kira-kira seperti itu kalau kita buat teater. Katanya jadi mungkin itu hasil diskusi kita tentang diskusi positif kaitannya dengan datang tepat waktu. Kira-kira kan seperti itu kalau bisa ngambil kesimpulan. Jadi bahwa panjenengan mempunyai nilai intrinsik yang berasal dari dalam ya, intrinsik, kemudian itu menjadikan kontrol diri panjenengan sehingga nanti panjenengan akan tetap berusaha untuk melaksanakan disiplin positif utamanya dengan tepat waktu. Ya, Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Bapak Ibu, kita menginjak ke restitusi. Jadi sebenarnya apa sih restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi merupakan sebuah proses ya untuk restitusi itu. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukannya, serta guru itu mendampingi siswa tersebut untuk tetap fokus dalam ini. Ini mencari seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu makna restitusi. Jadi ketika ada siswa yang mengalami permasalahan, bila panjenengan selaku guru yang mendampingi siswa tersebut untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan panjenengan menggunakan restitusi, nah seperti ini restitusinya.
Ya, jadi anak itu kita dampingi supaya mereka bisa mencari pemecahan atas masalah yang mereka hadapi. Tugas kita mendampingi, mengarahkan, bukan mencarikan solusi. Terkadang kalau kita mencarikan solusi, ya kalau solusinya pas dengan apa yang dialami anak tersebut, kalau enggak, nah ya paling tepat dalam menyelesaikan masalah menggunakan yang namanya restitusi. Nah, dari restitusi tadi kita berinjak ke keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa sih? Jadi ya, keyakinan kelas adalah bersifat abstrak yang lebih baik daripada aturan, lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kita hindari kata-kata yang negatif. Kata-kata yang negatif itu misalnya misalkan gini, jangan berjalan di lorong kelas. Itu kan kata-kata negatif ya. Nah, kalau misalkan diubah menjadi positif, berarti misalkan berjalanlah di koridor. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mengubah bentuk negatif menjadi bentuk positifnya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, sebenarnya siapa yang menentukan keyakinan kelas ini? Kira-kira siapa yang menentukan? Apakah kita gurunya, kepala sekolah? Ya, jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diambil oleh semua warga kelas. Nah, posisi kita sebagai guru di mana? Kita hanya mendampingi dan mengarahkan dalam pembentukan kesepakatan kelas tersebut. Nah, apakah kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini bisa dirubah? Bisa juga. Jadi misal ketika ada keyakinan kelas yang dalam tanda kutip sudah tidak sesuai, maka bisa dirubah atau diperbaiki. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita, di lingkungan yang paling kecil kelas kita, dan nanti kalau di lingkungan yang lebih besar adalah di lingkungan sekolah. Kita berharap seperti itu nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Diagram kebutuhan dasar manusia bisa digambarkan seperti ini ya. Yang paling mendasar itu adalah ini, yang bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Kemudian ada kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kupas satu persatu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kemudian juga kebutuhan biologis. Jadi ini adalah kebutuhan dasar dari seorang manusia. Sama Bapak Ibu, kita, murid kita juga gitu, mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Nah, kita menginjak ke kebutuhan dasar yang selanjutnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah,
kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial misalnya, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena kita tidak terlepas karena kita makhluk sosial ya, kita butuh berinteraksi, butuh teman, butuh saudara dan seterusnya, sehingga ada yang menjadi bagian dari satu kelompok. Itu menjadi kebutuhan dasar yang berikutnya. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan terima oleh lingkungannya. Bersama seperti itu ya. Kemudian mereka juga akrab dengan orang tuanya. Mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman itu juga sangat penting. Mereka juga suka bekerja atau belajar dalam kelompok. Jadi ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi. Itu pada umumnya seperti itu. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kasih sayang yang tinggi ini, mereka akan bisa mudah untuk berinteraksi dengan sekitarnya, dengan teman-temannya, baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Jadi pengen bebas ya. Contohnya misalkan saya pengen pergi ke satu tempat yang indah, misalkan di pantai atau di pegunungan. Untuk apa? Kebebasan. Kebebasan kita yang ingin kita capai. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka perlu banyak bergerak. Biasanya anak yang aktif ya, ini aktif bersosial, kemudian juga suka mencoba, lalu tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, kemudian juga senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi ketika anak-anak tersebut mempunyai sifat seperti itu, maka bisa dipastikan anak itu memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi yang mereka inginkan. Jadi kita harus pandai-pandai istilahnya membaca sifat seorang anak tersebut, sehingga kita nanti diharapkan mampu memberikan dalam tanda kutip pelayanan kaitannya dengan pendidikan yang lebih baik. Dan ini saya yakin teman-teman BK harus paham nih, karena psikologi anak, karakter anak, saya yakin sudah paham benar. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dengan teman sebayanya, dengan keluarga, itu mereka mempunyai kesenangan yang tinggi. Jadi anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka berburu, lucu, menggemaskan, seperti itu. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka kadang terlihat lucu, kadang sih seperti itu. Kadang ada anak yang kita musuh tapi malah kalau kanjanya diguyu kan, seperti itu kan, lucu. Katanya anak-anak itu memang mempunyai kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ya, kalau kanjanya besar. Nah, kita lanjutkan di kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya, didengarkan, memiliki harga diri,
dan kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, penyampaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi inginnya anak tersebut mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar. Nah, apabila panjenengan nanti menemukan anak-anak yang seperti ini, nah ini panjenengan pasti paham apa yang harus dikerjakan. Jadi mereka intinya pengen disanjung, pengen dihargai seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk istilahnya dalam tanda kutip, misalkan kok dibaca dari auranya anak itu pengen disanjung, nah itu benar-benar pasti sudah paham kalau anak ini butuh penguasaan. Yeah. Nah, kadang anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga akan mengamati sebelum mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, dan terkadang mereka juga rapi, sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi itu kira-kira cirinya seperti itu, anak-anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas seperti apa? Jadi dunia yang berkualitas itu adalah sesuatu yang abstrak, yang yang hanya kita bisa buat sendiri, jadi imajinasi kita sendiri, dan ini sifatnya sangat spesifik, jadi tidak akan sama antara yang orang satu dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan berkualitas tadi adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berarti orangnya, hal-hal yang pernah panjenengan laksanakan, kemudian orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap perjalanan hidup panjenengan. Kemudian juga ketika panjenengan merasa bahagia itu ketika memperoleh sesuatu atau bertemu dengan seseorang. Nah, itu yang disebut dunia berkualitas. Jadi itu sebenarnya hanya imajinasi panjenengan, dan semua orang itu pasti punya, spesifik, tidak akan sama antara satu individu dengan individu lain. Karena apa? Ya, mereka mempunyai dunianya sendiri, tapi itu tidak pernah disampaikan kepada orang lain. Jadi hanya kita sendiri lah yang tahu. Kaitannya dengan balik mana lagi ke posisi kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri, bukan orang lain. Bapak Ibu. Jadi apabila kita menjadi seorang guru dan kita sudah cinta akan profesi kita, itu kita pasti menemukan jalan untuk membelanya. Kayak quotes yang kedua nih. Jadi kalau sudah bicara cinta, ya pasti ada jalan untuk menempuhnya, gitu nih, untuk mempertahankannya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebenarnya murid-murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunianya mereka sendiri, ya. Dan kita sebagai seorang guru, intinya kita bisa memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai bajingan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi pada intinya kita sebagai seorang guru
bisa istilahnya memberikan sesuatu yang terbaik murid kita yang akan dikenang selama mereka menjalani kehidupan. Nah ya, itu tadi. Jadi kita harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada murid-murid kita, karena kita profesi kita sebagai seorang guru. Kira-kira ngerti ya Bapak? Sampai di sini ada yang disarankan? Cukup? Nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita ke restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini di restitusi. Yang pertama itu adalah posisi kita sebagai seorang penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu posisi kontrol penghukum. Jadi banyak misalkan kalimat-kalimat yang bisa dicontohkan ketika murid itu ketika guru itu menjadi posisi kontrol penghukum. Misalkan kamu tahu nggak peraturan sekolah itu apa? Seperti apa? Aturannya pakai seragam seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi biasanya kan seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang istilahnya memojokkan, kemudian memberikan hukuman. Nah, itu posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Kemudian di posisi kontrol kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, misalkan guru berkata kepada murid, hari ini kamu sudah mengecewakan saya karena bla 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 bla, seperti itu. Itu salah satu kalimat yang misalnya bisa diucapkan guru ketika posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi ini guru bisa menjadi negatif maupun positif. Kalau positifnya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor dan memengaruhi seseorang. Jadi ini akan lebih halus lagi daripada membuat rasa bersalah, sehingga anak tersebut bisa merasa nyaman ketika berdiskusi dengan guru tersebut. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, jadi posisi kontrol pemantau. Jadi memantau atau mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi itu kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita bertugas mengawasi, kemudian kita nanti
juga akan memposisikan diri kita untuk tetap memantau anak tersebut dalam memperoleh atau menanyakan permasalahan yang dia hadapi. Jadi tetap kita dampingi di posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir ini adalah posisi seorang manajer, jadi guru seorang manajer, di mana guru itu bersama dengan murid itu bisa mempertanggungjawabkan perilaku murid tersebut, mendukung murid tersebut agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi adalah seorang manajer, dan biasanya seorang manajer itu mendampingi anak atau murid yang bermasalah, menyelesaikannya menggunakan restitusi tadi. Jadi menggali apa yang terjadi, kemudian juga kenapa mereka melakukan hal tersebut, kemudian juga mendampingi agar anak tersebut memperoleh solusi pemecahannya. Dan biasanya seorang manajer ini mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini nanti dikaitkan dengan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu bla 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 gitu. Jadi nanti seorang guru akan mendampingi anak untuk menemukan solusi permasalahannya. Itu seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut pandangan yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di siswa tersebut yang mana kira-kira? Belum. Manajer ya. Oke. Ini belum, berarti ada yang lain. Kalau dibandingkan semuanya memang manajer ini yang paling tepat mungkin kita. Tapi kalau saya pribadi, saya lihat-lihat dulu. Karena setiap anak itu karakternya berbeda. Ada yang harus kita lakukan saat kita jadi penghukum mungkin, ada yang bisa jadi sebagai teman, ada yang karena setiap anak karakternya berbeda. Kalau saya, menurut saya lebih ke kita lihat dulu kita posisikan seperti apa. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi memang posisi yang paling tepat itu adalah seorang manajer, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengambil posisi kontrol yang lain jika kita menghadapi kondisi tertentu. Misalkan cahiki orang bisa didampingi secara halus, harus misalkan sebagai penghukum, ya kita harus balik lagi ke posisi kontrol penghukum. Dan itu wajar, nggak ada masalah. Biasanya yang paling sering ditanyakan ketika orang mendapat pertanyaan seperti itu, kalau kita sudah di posisi manajer, di kontrol manajer, apakah kita nggak bisa balik lagi ke posisi penghukum? Ya bisa, tergantung apa? Tergantung situasi ketika anak tersebut ada masalah. Makanya kita dalam melihat suatu permasalahan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, tapi kita harus holistik. Jadi kita harus menyeluruh. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, kita benar bisa menempatkan diri kita. Oke, sangat luar biasa sekali. Kita lanjutkan di segitiga restitusi. Jadi ini materi yang ke-6. Di segitiga restitusi ini, namanya aja segitiga restitusi. Jadi ini ya, segitiga restitusi itu yang paling dasar ini adalah prosesnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan
keyakinan. Jadi ada 3 tahap ketika panjenengan akan melakukan segitiga restitusi dalam mencari solusi pemecahan suatu masalah. Yang paling utama atau yang dasarnya, kita menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi itu. Nah, jadi menstabilkan identitas ini adalah paling dasar sendiri di segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jika kita mengkritik dia, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Misalkan begini, ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kalau dalam fase menstabilkan identitas ini, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan suatu keyakinan bahwa misalkan ada dialog ini, kamu tahu nggak terlambat itu perbuatan yang salah? Ya, tahu Pak. Ya, kalau misalkan kita menjadi seorang guru yang ingin membangun restitusi dengan baik, maka kita akan misalnya membesarkan hati mereka bahwa misalkan kita yang bisa mengungkapkan, oke, semua orang itu bisa berbuat salah dan itu wajar. Saya pun sebagai seorang guru tak luput dari kesalahan. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita kedepannya memandang permasalahan tersebut supaya tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Jadi istilahnya kita harus bisa membesarkan hati anak. Jangan sampai kamu ini terlambat terus seperti itu, dibelah-belah seperti itu. Itu mohon jangan dihindari untuk misalkan kita ingin menjalankan restitusi dengan baik. Kemudian bagian yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi misalkan semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, sehingga nanti seorang guru yang memahami teori kontrol itu pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kemudian dalam restitusi, guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi misalkan kita lanjutkan dialog di anak yang terlambat tadi. Jadi ketika kita sudah memberikan motivasi atau mengangkat mental anak tersebut dengan tadi mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar dan semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, di fase kedua, di fase validasi tindakan yang salah, kita menanyakan, kenapa kamu terlambat? Sampai terlambat kenapa? Seperti itu. Jadi ini adalah validasi kita. Maka anak tersebut juga akan merespon dan dia merasa dihargai bahwa saya menditekoni kenapa terlambat. Misalkan saya bangun kesiangan Pak, saya bangun kesiangan Bu, dan seperti itu. Jadi ini adalah alasan kuat anak tersebut terlambat. Atau misalkan tadi saya harus ngantar adik dulu sekolah, baru saya pergi ke sekolah. Misalkan seperti itu. Jadi ini adalah tahapan yang kedua bagi kita ketika kita akan menyelesaikan permasalahan seorang anak menggunakan segitiga restitusi.
Nah, kemudian yang ketiga, bagian ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti ketika panjenengan sudah paham akan teori kontrol yang pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik, berlagi ke motivasi intrinsik tadi ya. Ketika identitas sukses telah tercapai ketika di langkah 1 dan tingkah lakunya sudah diakui di langkah yang kedua, maka anak tersebut akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, nanti di sini guru dapat membantu anak untuk fokus pada tujuan yang diinginkan. Jadi misalkan kita lanjutkan, misalkan tadi yang terlambat, kemudian ditanya kenapa terlambat, saya tadi bangun kesiangan. Kemudian misalkan ya, apakah kakak sholat subuh? Ya tadi sholat pak saya, tapi setelah sholat tidur lagi. Nah sebagainya. Jadi itu yang apa namanya, sesuatu yang ingin kita dengar dari anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut sudah mengungkapkan, nah tinggal di bagian guru yang di langkah ketiga di restitusi ini. Nah kalau misalkan kamu sudah paham penyebab kenapa kamu terlambat, kira-kira kamu ada keinginan untuk memperbaikinya supaya tidak terlambat, seperti itu. Misalkan ada, kalau ada, kira-kira apa tindakanmu supaya kamu tidak terlambat lagi? Ya, misalkan ada, saya tak bangun subuh, nggak tidur lagi pak. Saya tak bantu orang tua, nyapu rumah ya, menyiapkan bekal adik ya, dan seterusnya. Jadi nanti yang diharapkan dari segitiga restitusi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan menggali potensi yang ada di dalam anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa memperoleh jawaban atau memecahkan solusi permasalahan yang dihadapi sendiri. Itu yang utama dari segitiga restitusi. Ya tadi kira-kira ada yang ditanyakan dari sini? Belum? Ya memang banyak banget hal yang kalau misalkan kita telah ternyata kok memakai ya, kira-kira banyak banget hal yang apa namanya, dalam tanda kutip belum sesuai dengan apa yang diteorikan. Ya mungkin masih sebatas teori, tapi kita kan paling tidak harus ini apa namanya, belajar dari teori, kemudian apa namanya, mempraktekannya di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, sehingga nanti kita bisa merubah apa namanya, paradigma pendidikan kita yang mungkin selama ini masih keluar dari koridor ya kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ada satu contoh ketika saya mencoba melakukan restitusi kepada salah satu murid Pak Adi. Jadi ini karena saya nggak pandai acting ya, intinya saya ingin menggali kenapa dia melakukan satu kesalahan, kemudian saya juga menggali bagaimana nanti dia harus bersikap. Jadi intinya gini, ini si Leli ini marah kepada temannya karena temannya itu merebut pekerjaan dia. Dia marah-marah sampai memaki-maki, mengeluarkan umpatan, membuli dan sebagainya, seperti itu. Nah, saya mencoba untuk membantu Leli untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, karena dia apa? Kurang sabar,
emosian seperti itu. Jadi saya coba gunakan segitiga restitusi. Tadi saya di awal, di bagian awal saya nyatakan bahwa kenapa kamu seperti itu. Nah, setelah tahu jawaban dari Leni, ya wajar lah kalau dia marah. Karena apa? Karena dia sudah bekerja, belajar dengan sebaik-baiknya, terus tiba-tiba pekerjaan dia direbut oleh temannya. Pantas dia marah. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita gali apa yang terjadi, nah kemudian di bagian akhir sampai tadi ya, nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan misalkan hal itu terjadi lagi supaya kamu gak marah-marah lagi, gimana? Ya diajarnya saya berusaha lebih sabar Pak. Kemudian nanti saya juga gak akan main hakim sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang menyebut pekerjaan saya lagi, saya laporkan ke gurunya atau ke wali kelas. Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nelly ketika dia memperoleh atau mendapatkan permasalahan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, apa yang bisa sampaikan di pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Nah, di bagian akhir ini ya seperti biasa ini yang paling sering harus dilakukan ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan pembelajaran, kita harus mencoba untuk merefleksikan. Nah, di program guru penggerak ini dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika seseorang itu baru saja mendapatkan materi atau pelatihan atau apapun jenisnya, atau diskusi ringan pun harus bisa merefleksikan. Nah, refleksi yang paling sering saya lakukan ini adalah yang model 4F, kalau yang pakai bahasa Inggris, atau 4P, yaitu fact atau peristiwa, feelings, perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapannya. Nah, pada kegiatan kita kali ini saya ingin 4 orang sukarelawan untuk mencoba untuk merefleksikan. Mungkin kita Bu Ati yang siap. Bu Ati mungkin di nomor 1, Bu Ati di fakta atau peristiwanya. Jadi tadi kan kita dapat materi dari tentang diskusi ini, beberapa itu sudah saya bisa saya mengerti, tapi juga ada yang beberapa yang masih saya bingungkan, termasuk ini. Jadi mungkin nanti perlu diskusi lebih lanjut ya Pak, tentang beberapa bahasan. Ya, jadi intinya sesuatu yang baru, kemudian panjenengan berusaha untuk memahami, kemudian nanti ada tindak lanjutnya. Oke, coba sekarang dulu. Yang kedua, Bu, feelingnya, perasaannya seperti apa? Jadi ketika tadi Bu Ati sudah mengungkapkan bahwa Bu Ati mengikuti praktek baik untuk berbagi tentang disiplin positif. Nah, sekarang kira-kira perasaan jenengan apa? Jadi feelingnya seperti apa ketika panjenengan mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ini? Jadi feel-nya seperti apa? Monggo, jangan ceritakan Bu. Feel-nya wow effect Pak, karena saya merasa kuliah kembali. Itu yang saya rasakan. Jadi meskipun sehari-harinya mungkin kita sudah banyak mengalami gitu ya, tetapi kan tidak pernah diulas, tidak pernah didiskusikan lagi, atau mungkin seperti ini kan ada istilahnya sampai lupa ya Pak. Tapi itu tadi bagi saya wow, ketika kita mungkin sudah jarang dibuka mindsetnya, kemudian
jam-jam rawan juga untuk siang ini biasanya ngantuk gitu ya, tetapi di mana posisi seorang mahasiswa harus mendengarkan dosennya dengan baik, tetapi tidak hanya mendengarkan, karena selama peristiwa ini tadi kita ikut dilibatkan, jadi ada timbal balik gitu ya, tidak hanya materi saja. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi sangat luar biasa sekali mendapatkan pengalaman baru, materi baru, dan yang jelas nanti bisa ke yang nomor 4. Nah sekarang ke findings atau pembelajaran. Mungkin Pak Haris Pak, kira-kira pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan dari sini Pak? Ini Pak, menggali potensi, merencanakan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ke Pak Andi, coba direfleksikan yang keempat atau future ya, atau penerapannya nanti seperti apa Pak Andi? Pak Andi. Oke, makasih Pak Arif. Mungkin untuk penerapan dari materi hari ini, kedepannya saya akan buat perancangan tersendiri ya, sebagai penelitian mungkin untuk diri saya sendiri. Nanti kalau saya menggunakan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dampaknya seperti apa sih untuk diri saya pertama, yang kedua untuk anak-anak. Kalau saya lihat dari sini, ini nanti anak-anak jadi tahu tadi apa sih yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana sih perasaannya pada hari ini, senang atau kurang senang. Lah itu kan terjadi ketika di peristiwa. Mungkin nanti kita bisa melakukan evaluasi, perbaikan, kemudian pembelajarannya yang menggunakan cara A yang pada hari ini masuk enggak untuk si anak-anak. Nah, kedepannya pasti harus direncanakan ulang atau kita tambahi seperti apa yang sudah kita sepakati kepada anak-anak. Misalkan kita refleksikan pada hari ini terjadi kesimpulannya ini, kira-kira apa yang harus kita tambahi, mungkin A, B, C, D, itu akan direncanakan kembali. Harapannya di perencanaan yang dibuat itu ke depan anak-anak bisa lebih meningkat kembali hasil belajarannya, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Sangat biasa sekali Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada siang dan sore hari ini. Dan kita tiba di penghujung acara. Jadi bahwa closing statement dari saya bahwa marilah kita selalu menebar kebajikan, karena kebajikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Saya selalu teringat oleh guru ngaji saya ketika kecil dulu, saya masih terngiang sampai sekarang. Beliau mengatakan, teruslah berbuat baik, karena kamu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan menuntun kamu di surga nanti. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Kita tutup kegiatan kita pada siang dan sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.